masyarakat Ketapang atau yang sudah ditunjuk untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Pak Bupati, kepada yang telah ditunjuk sebagai koordinator. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diterima oleh pimpinan daerah ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada solusi-solusi yang baik pada masyarakat negeri Ketapang. Bapak Bupati dan para staf di Kabupaten Cirebon bagian Barat, kami dari masyarakat Ketapang datang ke hadapan Bapak dan para petinggi di daerah ini ingin menyampaikan kata kunci kita bahwa kembalikan status desa Ketapang seperti semula. Sebelumnya saya ingin perkenalkan tim kita di sini, Pak Bupati dan para jajarannya itu. Yang pertama di sana Sulaiman Makian, yang berikutnya Pak Mukni, yang berikutnya Dr. Masudin Sengaji, yang berikutnya Dr. Jupri Rais Patilohu, yang berikutnya Bambang Sengaji ST, yang di samping saya ini Asril Syukur MSI, saya sendiri Dr. Suman Sengaji, berikutnya Rahmat Sengaji SH, Asrul Usman SPI, dan yang berikutnya ketua tim kita ini Said Warmatubun dan anak muda kita Husin SH. Ini ibu kita dari Ketapang juga sebagai anggota DPR tingkat 1 turut dalam pertemuan ini, Ibu Yaya Samal. Di belakangnya masyarakat Ketapang yang mau ingin lihat dan mendengar menyangkut masyarakat Ketapang yang mereka sudah lama menanti hal ini. Bapak Bupati, desa Ketapang ini yang sekarang dibilang dusun Ketapang itu di bawah desa Loki, ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Ketapang ini lahir bersama-sama dengan proses panjang perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI, di mana masyarakat Ketapang turut berjuang dengan darah, harta, nyawa, dan air mata. Ini dan sehingga banyak di Ketapang itu yang ini adalah veteran pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1988 ini status desa Ketapang itu tiba-tiba harus berubah menjadi dusun tanpa ada musyawarah apapun dengan masyarakat Ketapang. Tidak ada masyarakat Ketapang diminta untuk itu. Tiba-tiba satu-satunya alasan pendusunan adalah bahwa Ketapang tidak memiliki wilayah yang jelas karena berada dalam areal milik PD Prajakarya. Itu alasan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ini suratnya yang kirim buat kita Pak Bupati. Nanti bisa kita sampaikan di sini. Surat Bupati Maluku Tengah nomor 140 garis miring 155 tanggal 1 Juni 1988 tentang keputusan Kampung Ketapang nomor 150 garis miring 1 tahun 1988. Faktanya desa Ketapang memiliki wilayah yang jelas. Tadi kan alasannya itu tidak ada wilayah karena di dalam wilayah Prajakarya. Faktanya desa Ketapang memiliki wilayah yang jelas, tidak berada dalam areal Prajakarya, serta merupakan tanah usaha para leluhur desa Ketapang dan tanah pembelian dari pemerintah kolonial Belanda. Ini berita acara hasil pemeriksaan Prajakarya tanggal 4 Juli 1988 dan SK Direksi Prajakarya nomor 19 garis miring SK garis miring DU garis miring PK garis miring 1988 tanggal 23 Agustus 1988. Surat berita acara yang ditandatangani oleh para petinggi desa Loki, para petugas Prajakarya, kepala desa Ketapang, dan tokoh masyarakat Ketapang ada di data ini. Kita lihat butiran SK-nya, memutuskan SK.
Pertama, berbatasan di sebelah timur dengan pantai, berbatasan di sebelah barat dengan hutan Damar Prajakarya di atas Ketapang gitu. PD Prajakarya unit 1 Loki. Berbatasan di sebelah selatan dengan air Uwe, YUW. Berbatasan di sebelah utara dengan Y Lamadang desa Loki. Ini kedua, bahwa tanah areal wilayah desa Ketapang bukan terletak dalam areal perkebunan PD Prajakarya unit 1 Loki, tetapi berbatasan dengan tanah milik PD Prajakarya unit 1 Loki. Yang ketiga, bahwa tanah areal wilayah desa Ketapang terdiri dari tanah-tanah usaha leluhur, datuk-datuk anak desa Ketapang, dan tanah pembelian dari pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa pada saat itu. Keempat, keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan di Masoi pada tanggal 23 Agustus 1988. Direksi Prajakarya itu siapa itu? Pak Yasina. Tembusan ke Bupati. Mengapa kita menuntut pengembalian desa? Kata kunci kita mengembalikan desa karena dasar hukum penusunan Ketapang tadi dari desa didusunkan itu ini ada 3 poin. 3 poin yang ini. Untuk sementara Ketapang belum bisa menjadi desa karena tidak memiliki wilayah yang jelas. Ini jawaban Bupati. Berada dalam areal Prajakarya. Pemerintah kabupaten akan mengatur agar tanah Prajakarya menjadi milik masyarakat Ketapang. Setelah Ketapang memiliki tanah yang jelas, maka statusnya akan dikembalikan menjadi desa. Lalu keluarlah apa tadi berita acara itu dan SK Prajakarya bahwa Ketapang tidak masuk dalam wilayah Prajakarya. Itu artinya apa? Silakan Bapak-bapak yang memahami hukum untuk memahami keputusan ini. Ini menurut kami begitu. Poin pertama harus dibatalkan tadi demi hukum karena faktanya desa Ketapang memiliki wilayah yang jelas serta bukan milik Prajakarya. Yang kedua, secara prinsip poin kedua dan ketiga hakikatnya membuat janji tertulis pemerintah yang tak pernah dilunasi. Bagi desa Loki, Ketapang hanyalah titipan sementara, bukan haknya, maka saatnya dikembalikan. Justru itu kita tadi kata kuncinya kembalikan status desa Ketapang. 1963 telah disebutkan secara eksplisit bahwa Ketapang berdiri sendiri, tidak di bawah desa manapun. Ini SK tahun 63 tapi berlakunya sejak tahun 50. Ya. Coba dikasih SK itu, SK Kepala Desa Ketapang. Ini Kepala Pemerintah setempat wilayah Seram Barat di Piru mendengar permohonan rakyat Kampung Ketapang Miring dalam rapat umum yang diselenggarakan oleh wakil kami dalam rangka perjalanan dinas di Ketapang Miring pada tanggal 18 Juli 1963 yang antara lain mengusulkan supaya dapat dikeluarkan surat keputusan kepada kepala kampung mereka. Dalam hal ini Saudara Tahir bin Laambo mengingat sejak penunjukannya kepala kampung sejak tahun 1950 sampai kini belum pernah dikeluarkan surat keputusan kepadanya sebagai surat bukti yang nyata. Membaca surat Ode Usman dari kepala kampung penduduk kampung Ketapang Miring berupa nota tanggal 30 Juli 1962 yang antara lain berisi usulan tentang pergantian fungsi kepala kampung Ketapang Miring dengan status pemerintahan negeri. Status pemerintahan negeri. Menimbang bahwa pengangkatan Saudara Tahir bin Laambo tersebut sebagai kepala kampung pada Kampung Ketapang Miring adalah berdasarkan kehendak dan keinginan rakyat setempat. Oleh karena kepala kampung yang telah diangkat dibunuh oleh gerombolan apa yang dinamakan RMS sewaktu merajalela di Jazirah Homual pada tanggal 16 Mei 1950.
Menimbang pula bahwa pihak kami menyetujui untuk kelanjutan pada pemerintahan dalam Kampung Katapang Miring perlu mengangkat seorang kepala kampung. Memperhatikan surat Bupati Kepala Daerah Maluku Tengah tertanggal Masoi 20 Februari 1963 nomor 72/6/2 angka Romawi D memperhatikan surat keputusan Residen Maluku dahulu tertanggal 11 Januari 1936 nomor BB titik 2110/1/8 Junto 2 April 1937 nomor BB 210-3-18 berkehendak untuk melaksanakan keputusan dimaksud, memutuskan terhitung mulai saat pengambilan sumpah jabatan, yakni tanggal 26 Agustus 1963 diakui sebagai kepala kampung untuk Kampung Katapang Miring Saudara Tahir bin Laambo dengan ketentuan terhitung sejak mulai menjalankan tugas dari tahun 1950. Katapang Miring adalah satu kampung yang berdiri sendiri dan tidak tergolong masuk suatu kampung petuanan pada suatu negeri yang terdapat di Jazirah Hua Mual. Poin kedua itu, salinan surat keputusan ini dikirim dengan hormat yang tanda tangan siapa itu? Haji Abdul Majid, ahli tata negara, ahli tata praja. Tembusannya tembusan di atas. Iya. Gubernur kepala daerah tingkat 1 Maluku di Ambon, Bupati kepala daerah tingkat 2 Maluku Tengah, urusan otonomi daerah di Masoi, Bupati kepala daerah tingkat 2 Maluku Tengah, urusan pemerintahan umum pusat di Ambon, dan Komando Operasi Masoi di Piru. Dan Komando Operasi Masoi di Piru. Dan Komdan Puterpa 15028 di Piru, Kepala Polisi Distrik Seram Barat di Piru, Saniri Negeri Kampung Katapang Miring di Katapang Miring. Saniri dikirim ke Saniri dan petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dijalankan semestinya. Jadi surat apa ini? Ini. Kenapa tadi dihitung tahun 50? SK itu berlaku mundur sejak tahun 50 karena ini surat ini nih. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Kuartel Batalion 3 Mei. Ini memerintahkan kepada oknum bernama Tahir bin Laambo atas penunjukan Raja Katapang Miring untuk menjadi wakil Raja negeri tersebut. Perintah ini berlaku sampai ada perubahan. Harap yang bersangkutan untuk menjadi tahu selesai. Ini. Jadi kira-kira begitu AM Menko Mayor Infanteri Apris. Jadi pada saat itu raja atau kepala pemerintah Katapang dibunuh, lalu Apris itu komando itu menulis surat perintah untuk kalau terjadi kekosongan pemerintahan. Terjadi kekosongan di sana, Tahir bin Laambo naik sebagai wakil raja supaya tidak ada kekosongan pemerintahan di negeri Ketapang. Di sebelah negeri Ketapang ya SK itu. Selalu tanah di Jazirah ini adalah tanah yang selalu direbutkan, padahal data Prajakarta jelas. Bapak-bapak kalau ini kan harta negara di sepanjang ini. Mintalah itu data itu dari Maluku Tengah. Itu data Prajakarta supaya tahu ini siapa pentanah di mana, negara pentanah di mana. Negara pentanah artinya daerah punya tanah. Konteksnya seperti itu. Jangan satu mengaku dia pentanah. Bapak Bupati kira-kira seperti begitu. Dalam kemudian sejarah PD Prajakarta disebutkan bahwa saat pertama kali PD Prajakarta dibuka pada tahun 1892 sudah ada desa Katapan dan masyarakatnya ikut membantu pembukaan lahan Prajakarta. Arsip peta Seram itu yang tahun 1894 itu di sana Katapan sudah ada.
Sejajar. bersama sejajar dengan Kulur, Ialu, Katapang, Loki, yang lainnya belum ada. Coba petanya dibuka. Ah, ini peta ini dari satu, dan ini peta ini jelas sumbernya dan ini bisa dilihat. Jadi ini dari ujung Tanjung Sial sampai ini ada Kulur Luhu, kemudian ada Katapang Miring, Katapang Miring, Loki, sampai ke sana sampai di Piru. sampai di Piru. Pengembalian status Desa Ketapang kami mohon Saudara Dr. Dufri untuk bisa menjelaskan ini. Baik, terima kasih Bapak Iman. Kebetulan ibu saya orang Ketapang. Ini beberapa poin, ada 2 poin opsi ya. Karena kemarin ada informasi bahwa ketika nanti Pak Kadis Kongres DPR menanyakan soal tindakan regulasi terkait dengan status Desa Ketapang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/2014. Nah ini sudah dikaji, mungkin nanti akan didiskusikan karena saya kira kalau persoalan Ketapang itu desa atau bukan sudah jelas tadi bahwa Ketapang itu dulunya memang desa dan tahun 88 itu berubah statusnya menjadi dusun dan itu dokumen memang ada, sehingga sekarang bagaimana yang didiskusikan adalah skemanya sebenarnya pengembalian statusnya. Kemarin masyarakat Ketapang tahun 2015 sudah sangat sudah melakukan langkah persuasif dengan desa ibu kopi untuk dimekapkan dari melalui prosedur yang Pak Kadis bilang itu 11 poin itu. Ada memang belum disetujui berarti belum itu komitmen pemerintah desa Loki dan alasan mungkin aku itu belum ada kepala desa definitif. Sehingga masyarakat Ketapang memang merasa Ketapang datang. Nah, cuman memang kami melihat ada celah ya, dan juga ada semacam ruang yang bisa dijadikan sebagai tindakan dengan 2 opsi. Yang pertama soal peningkatan status desa Ketapang. Nah, ini skemanya sama dengan Kemenangan, tapi dia diinisiasi langsung oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Dan itu diatur di Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Dengan pertimbangan sebagai dasar solusi adalah bahwa Ketapang merupakan kasus khusus yang secara eksplisit tidak diatur dalam regulasi saat ini. Maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu itu telah menjadi masalah dan menimbulkan keresahan secara berkepanjangan. Nah, ditambah dengan upaya persuasif belum menemui jalannya lah, sehingga memang ini menjadi ruang untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi di pernyataan itu bisa menentukan pemerintah provinsi untuk menginisiasi meningkatkan status desa. Dan itu bisa dilakukan. Landasan yuridisnya Pancasila sila kelima keadilan sosial, kemudian kelima pasal nomor 7 itu, lalu Undang-Undang Nomor 10 tentang asas perundangan asas keadilan Pancasila, lalu Undang-Undang Desa dengan tujuan penataan desa juga undang-undangnya jelas, lalu suatu kebijakannya adalah Permendagri nomor 1 tahun 2017. Landasan sosiologisnya adalah bahwa masyarakat Ketapang menilai tidak ada yang dirugikan dengan pengembalian status desa Ketapang. Justru pengembalian desa Ketapang yang berdampak positif. Pertama, meningkatnya perekonomian dan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, tegaknya keadilan, kemandirian dan kebebasan hukum, serta penghormatan dan hak masyarakat. Ini merupakan asas norma dan manfaat tujuan pertama. Lalu yang ketiga,
terjaganya keharmonisan dan hubungan persaudaraan antar masyarakat yang telah ditunjukkan para leluhur di pemeriksaan sehingga ketika ini diatur sebagai persaudaraan itu ditunjukkan menjadi terus berlangsung. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan antar sama sahabat dan kepercayaan publik dan komunitas. Nah ini merupakan modal sosial untuk pembangunan daerah. Saya kira itu manfaat. Nah itu skema pertama melalui pendekatan status desa yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Tindakan regulasinya adalah Permendagri nomor 1 tahun 2014. Skema kedua adalah pengembalian status desa ini. Dasar filosofisnya adalah bahwa keputusan penyusunan KKP tahun 1988 itu mengambil cacat dulu karena alasan penyusunan yang tertera dalam keputusan tersebut tidak sesuai pasal. Artinya syarat keputusan yang cacat juridis dia berdampak pada tidak sahnya keputusan tersebut. Nah mungkin keputusan bisa sehingga memang harus ditinjau kembali karena dia cacat secara juridis. Yang itu tadi ada 3 poin, di poin kedua dan ketiga itu kan perwakilan pemerintah. Dan pertanyaannya, kenapa pemerintah? Nah, pertimbangan filosofis itulah, maka pemerintah bisa mengambil skema pengembalian status. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa kebijakan regulasinya? Nah, kita membaca di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang administrasi pemerintahan. Itu ada yang namanya diskresi. Diskresi itu adalah langkah kebijakan keputusan dari pemerintah terhadap sesuatu yang mengalami kekosongan hukum, tidak diatur, dan seterusnya. Jadi yang dilakukan melalui skema itu dengan pertimbangan tadi, pertimbangan filosofis tadi bahwa keputusan penyusunan KKP itu mengalami cacat juridis dengan ditinjau kembali. Nah, mungkin pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa menempuh ruang itu. Nah ini yang menjadi solusi tawaran dari apapun skema yang diambil, apakah dalam bentuk peningkatan status melalui dari para tahapan yang nanti ada tahapannya, atau melalui pengembalian status dengan pertimbangan tadi dan kebijakan itu, apapun itu, saya diskusi masyarakat apa menerima. Yang penting kembalikan status menjadi jangan terlalu mereka berada dalam ketidakpastian. Jadi mungkin sementara dari saya kembalikan ke Pak Suman. Iya, terima kasih Bupati. Dan Pak Bupati, mungkin itu beberapa hal yang bagi masyarakat Ketapang, kembalikan desa Ketapang apapun caranya. Apakah mekanisme yang pertama peningkatan atau pengembalian? Itu yang bisa kami sampaikan untuk Pak Bupati dan para stafnya bisa mengkaji dan bisa melihat ini sebagai peran dan peningkatan hidup orang Basudara di Jazirah Huamua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menjelaskan ya terkait dengan keberadaan di Desa Ketapang. Dan bapak-bapak, sebelum ada arahan dari Pak Bupati, kami mohon kesediaan dari perwakilan untuk menyerahkan dokumen yang tadi sudah dipaparkan. Oh, Bapak. Satu kopi. Satu ini satu kopi semua itu kan. Nah, ya, mari. Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Maluku, Ibu Samar, yang saya hormati,
Bapak Ibu perwakilan dari masyarakat Ketapang yang berkomunikasi, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Sekali lagi saya pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih atas pertemuan di hari ini, dan saya mengapresiasi benar apa yang dilakukan di hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah daerah juga sangat senang kalau ada pemekaran khusus menjadi desa. Itu cita-cita besar saya selaku saya menjadi anggota DPR dari periode pertama. Coba tolong banyak teman-teman DPR yang pernah pengalaman yang saya. Bahkan niat saya itu seluruh desa yang berada di Petona Loki itu dimekarkan menjadi, seluruh dusun itu dimekarkan menjadi desa. Itu cita-cita besar saya. Dan apa yang disampaikan di hari ini, saya menganggap bahwa ini merupakan bagian daripada regulasi negara ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Jupri. Saya melihat memang ada celah untuk kita bisa melakukan proses-proses lebih lanjut. Cuma saya ingin sampaikan bahwa negara ini ada aturan. Jangankan status dari Ketapang itu menjadi dari dusun menjadi desa. Yang sekarang saja kita diperhadapkan dengan problem masalah pengembalian status dari desa ke negeri saja sulit. Yang sekarang yang kita hadapi pusing. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah daerah tetap mendukung penuh proses ini. Sekali lagi kami pemerintah daerah mendukung penuh proses ini. Kalau saya melihat harus kita juga melakukan proses bidang hukum. Kita mencoba mungkin menyampaikan untuk membatalkan keputusan gubernur yang tahun 1988 itu. Dan itu dasar sampai Ketapang ini jadi dusun. Saya yakin apapun yang kita lakukan ini semuanya punya niat yang sama. Jangan kita berpikir politik. Ya, saya ingatkan, jangan kita berpikir politik. Kita berpikir dengan hati yang bersih, tulus, ikhlas. Untuk ini harus kita lakukan. Saya seperti itu. Saya bilang saya seperti itu. Mari kita berjuang benar. Tetapi menjadi desa kita juga senang karena ADT bertambah, atau DD-nya bertambah. Sama pun tidak ada rugi kok. Benar tadi disampaikan kalau minta rekomendasi dari Loki, juga kalau dia keluar rekomendasi juga tidak sah, karena dia belum definitif. Dan yang sekarang kita diperhadapkan juga dengan lagi moratorium pembentukan desa dan kabupaten. Sekarang kalau kita mau proses dari sekarang lebih bagus, tapi waktu sekarang menurut saya pasti membutuh waktu, bukan waktu singkat, panjang nanti ceritanya. Jadi kalau sekarang kita sudah lakukan itu lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa kami akan tetap bersama-sama. Tadi dua hal yang disampaikan Pak Dokter itu, apakah kita melalui proses Peningkatan status dan pengembalian status. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa mari kita tetap berjuang bersama-sama. Saya tetap berada bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk Ketapang ditingkatkan menjadi desa. Ya. Dan ini kalau kita bisa lakukan, maka kita juga menyelamatkan beberapa dusun. Satu contoh di Taniwel itu Lasahata. Itu mantan Pasekda Maluku Tengah Pak Kris Patilaya itu, untuk punya ijazah tempat tanggal lahir Desa Lasahata. Ya, padahal hilang. Kemarin baru kita proses menjadi desa. Dan itu sudah selesai, tinggal sekarang sudah desa persiapan. Nah, sama Ketapang. Ya, betul.
Kata apa ini dulu ketemu tahu orang tua bilang juga desa kampung ya. Tapi ini aku bilang negara ini setiap saat terjadi perubahan regulasi. Jadi regulasi yang sekarang ini menggugurkan regulasi yang dulu. Ya, regulasi yang sekarang menggugurkan regulasi yang dulu. Kalau ada celah hukum untuk kita, bagaimana bisa mengembalikan secara yuridis? Artinya kita bisa membatalkan keputusan gubernur tahun sekian itu, ya kita rasa lebih bagus. Enak, kita prosesnya panjang, tidak panjang. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa membatalkan keputusan gubernur Maluku dan prosesnya kita harus mulai dari bawah. Tapi kita coba. Tapi saya berharap ya jangan cuma kita bicara di sini. Mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Ketapang, terutama para dokter yang hadir pada saat ini. Ya, hampir semua desa di SPB itu belum tentu juga ada dokter. Ketapang ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak sekalian ini bisa sama. Karena prosesnya pernah 2015, pernah 2019 kan semuanya batal, tidak jalan. Kita sama-sama mencari solusi. Ada anggota DPR provinsi, panggil hearing, ya, tanya ini. Kabupaten ini lebih senang kalau dusun-dusun itu jadi desa. Dari dulu kita punya cita-cita besar. Dalam perjuangan beta ketua komisi A itu 13 dusun jadi desa. Itu beta punya hasil kerja ya. Waktu beta di DPR selaku ketua komisi A. Kalau pada saat itu kata apa nggak masuk itu rasa sudah selesai. Pada saat itu kan saya ada 2013 itu prosesnya 2011 ya. Dari 2011 kenapa saya nggak masuk? Nggak ada proses yang lolos 13. Dan tadi kita bilang masa harta itu dulu itu desa. Bang Kresti itu bilang, Pak Yus PT ini tempat tanggal lahir lah, desa Lasahata. Kenapa desa Lasahata itu akan bilang saya ada di wilayah salah di Maluku Tengah. Kenapa tuh kasih hilang bukan SPB? Baru betul kemarin atas dukungan Pak Saudara Taniwe, ya kita proses jalan. Sekarang sudah jadi desa persiapan Lasahata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ya sebelum kita meyakini kita masa jabatan tetap pun selesai. Ya. Yang penting itu sama-sama. Artinya pemerintah daerah juga dengan keterbatasan. Kita tetap berjalan berdasarkan aturan normatif. Ya, pemerintah daerah tetap berdasarkan aturan normatif. Itu seperti lari dari aturan. Kalau misalnya ketemu ada aturan pasti biro provinsi kah, gubernur kah, bupati dia bodoh sekali sentuh aturan, bisa saja masih itu berbeda. Tapi kalau ketemu sama-sama, lah proses hukum jalan ini jalan kita rasa bisa. Karena ini kan masalah ini terjadi karena undang-undang, karena keputusan seorang gubernur, bukan maunya siapa-siapa pada saat itu. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita cuma meminta satu saja, mari kita kerja itu dengan hati, dengan perasaan tulus dan ikhlas. Itu dulu. Tidak boleh berpikir hal yang lain. Kita tadi sangat tidak setuju, bahasa bilang bupati berikut, saya tidak setuju. Coba tanya ketua WKPD, pernah saya larang tidak? Saya pernah. Pernah larang datang bicara panen? Oh tidak boleh bicara masalah politik. 2024 itu masih jauh. Kita bilang pardon. Apakah ketua hidup sampai 2024? Belum tentu. Jadi mari ketua kerja itu betul-betul niat yang baik, yakin. Ya mantan Pak Kadis Pendidikan dan terus bicara-bicara waktu yang dikasih. Iya. Kalau udah lulus bicara sama orang yang tuntas. Jadi mari betul kita pemerintah daerah dokumen akan kita sampaikan, tapi kita mau bilang kan pasti kita sampaikan harus punya
kajian hukum yang lengkap, aturan yang jelas, kita sampaikan ke pemerintah provinsi. Nanti bapak-bapak berjuang juga di provinsi, ada dari provinsi kok. Siap. Kenapa mesti tahu? Siap. Kita Ya, jadi Bapak Ibu yang berikut, Maluku sekarang jadi ajang untuk permusuhan sekarang. Kemarin itu baru terjadi lagi di Pulau Hitam, Ambon. Mari, kita sudah banyak tanda-tanda ini menjelang orang-orang masa kepentingan nanti. Mari kita menjaga hubungan. Jangan sampai jadi masalah. Ya, kalau jadi abu, ini jadi apa? Dapat arah, jadi apa? tabakar merah. Tidak ada yang menguntungkan sedikit pun. Ya, beta sing salah siapa ya. Sudah mari ketemu ada tadi Pak Dokter suka kasih celah-celah kajian-kajian akademik itu, mari itu Pak Dokter pakai akal. Ya, pakai akal. Artinya kalau ini jadi, ya beberapa susun SPB ini jadi. Jadi harus ada yang korban. Artinya kapan harus korban? Ya. Untuk yang lain. Iya. Ya. Siap. Tapi kita harap yang di sana jadi emosi kita mungkin semboleh. Ya, kita kasih ingat. Ya. Ketum kerja saja, yang tadi kita bilang. Lihat. Ketum kerja lihat. Kalau sampai kata apa lolos, ini merupakan jalan masuk untuk ketum yang lain. Jadi ketum semua disalahkan siapa-siapa. Sudah 2 kali pemerintah daerah usulkan. Sudah 2 kali, tahun 2015 dan tahun 2019. Tapi tidak bisa jalan. Karena itu kan. Tapi kalau dengan adanya Pak Dokter tadi bilang, mari lah ketum bicara, ini juga bisa membuka peluang untuk sama suruh misalnya. Ini mesti ketum melakukan proses pendekatan hukum yang tadi disampaikan Pak Dokter tadi. Itu celah kalau kita bisa pakai, tapi kalau kita cuma bawa ini saja, undang-undang sih bicara itu. Undang-undang saya minta ketum sejarah tuh. Undang-undang itu minta ketum proses. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita betul dulu. Kalau pemerintahan ada, PMDes ada, kes Pampola ada, hukum ada, pasti semua satu arahan dari bupati. Ya, itu tetap dukung. Bahkan kita lebih senang tuh sama dusun yang ada di SPB ini mekari, mengurangi beban daerah. Ya, artinya kalau dulu ada AJD, kan selalu berpikiran tentang pembangunan cicit-cicit dalam desa. Majelis Talim, organisasi kecil di desa-desa bisa perlu biaya dari kabupaten lagi ada dana desa sana. Tapi ringankan. Tapi kalau ketum terus tinggal itu semuanya banyak. Normatif. Yang penting didukung saja. Yang penting didukung saya ketemu kerja tuh. Dan Toh? tercatat di Indonesia ini dusun yang paling banyak itu cuma SPB. Sudah. Iya. Itu sudah, Bang. Dan ini kita selalu bicarakan. Apa gunanya itu semuanya banyak, lo kasih desa ke situ. Beta jadi ketua komisi A, perjuangan mau baribut kacau. Dapat 13. Iya. Dapat 13 dusun jadi desa. Dapat ikut yang parang. Beta dengan Bapak Odin ketemu tapi di tiang bendera untuk semekaran tiang bendera, tim tom. Orang Taluku ikut yang parang. Ketemu lagi yang bodi yang 15 PK, mau tinggalan. Kas lari ketua BPD Taluku yang sekarang dia sudah diraja ini. Dia sudah diraja. Memang dia mau berjuang. Coba nanti katanya juga harus ada yang person ya. Harus ada yang urus di Ambon. Dan komunikasikan yang kabar pemerintahan. Hingga apa yang di sana dilakukan sampaikan. Supaya itu juga melaporkan buat beta. Langkahnya sudah sampai di mana nih? Kendala di mana? Mungkin Pak Dokter bisa komunikasi dengan Pak Gubernur, dengan tokoh-tokoh di sana.
Ya, supaya ya barang ketum sampai ke atas itu akan mulus-mulus. Yang jadi masalah kalau mulus provinsi, walau mulus di pusat juga sama, ditolak lagi kayak Hoi itu kan sudah selesai pindah di provinsi, pas bawa sampai di Kementerian Dalam Negeri batal, kembalikan lagi ke daerah. Prosesnya harus sama yang seperti SPB lakukan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Ini kan ada dukungan Pak. Kita harap Ada dukungan. mari kita jaga stabilitas daerah ini. Ya, apa yang kita sampaikan di sini benar-benar itu yang kita tekan. Ya, mari ketum kerja, saling membantu. Kita sudah kasih kepercayaan untuk koordinasi nanti Ibu dengan kerja ditunjuk ketua yang selalu berkoordinasi. Silakan. Ada hal apa yang nanti didiskusikan bersama, kita diskusikan dan beta tetap siap kapan saja kita bisa bicara. Beta paling marah kemarin dulu orang Ketapang, terus yang datang bicara yang biar udah langsung di DPR. Itu salah yang paling besar. DPR itu bukan tempatnya eksekusi. Bagaimana bukan salah sih. Waktu Tapi DPR yang tanggapi cepat surat Ketapang. Iya. Tapi yang salah itu bukan sama Bukmi. Yang kita bicara itu Bukmi. Ini Pak Bupati, itu sebenarnya surat itu untuk Pemda dengan DPR Pak Bupati. Itu sih enggak. Iya, kebetulan ada. Surat dari sekretariat itu hilang. Jadi dari November dari untuk surat ke Bupati dan kemudian ke DPR. Bahwa Ketapang akan menjamin stabilitas keamanan di sana Pak. Hari ini keberadaan polisi dan tentara Ketapang juga itu tanpa sepengetahuan Ketapang. Bahwa ini informasi dari mana sampai ada isu bahwa Ketapang Loki akan begini. Tidak ada sebenarnya. Ketapang itu tidak ada berniat untuk mengacaukan stabilitas DSB. Itu jaminan orang Ketapang Pak. Ya, Jadi mudah-mudahan ketemu aman aja. ketum harus aman. Ya, harus betul menjaga stabilitas daerah. Menang jadi arang, kalah jadi aman. Pengalaman sudah banyak dengan kita di kota Sumatera. Ya, jadi kita mendukung, pemerintah daerah kita mendukung 100% mendukung. Yang penting mari kita sama-sama. Yang punya link di Pak Gubernur silakan bangun. Yang punya link dengan Biro Hukum Provinsi silakan dibangun. Biro Pemerintahan. Supaya kalau betul kesana nilai ada. Bisa sama-sama. Pembicara di rumah. Sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang kita sampaikan. Sekali lagi mungkin ada kata-kata yang mohon maaf, yakin sungguh pemerintah daerah tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu. Siap. Karena kalau ini jadi banyak celah itu menjadi ada banyak celah. Ini kedoni karena regulasi saja. Kondisi ini terjadi karena regulasi, bukan siapa-siapa tapi karena regulasi pada saat itu. Lakatong yang SBB itu baru mekar 2003. 99 itu ya 988 itu ketemu belum ada. Dari 2003 baru SBB ini ada. Di Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kontak person komunikasi itu nanti ambil S-Bank 2 nomor lagi, dua lintas ini harus dikomunikasikan supaya menjadi masukan juga buat kita. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.